Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Rosmana Dewi, mahasiswi semester 1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang globalisasi dan isu-isu global. Yang kita ketahui bahwasannya globalisasi ini adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batasan yang jelas dari suatu negara tersebut. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi. Yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Lalu ada juga strategi bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama, strategi otonomi nasional. Yang kedua, strategi pengakuan timbal balik. Yang ketiga, strategi koordinasi. Yang keempat, strategi harmonisasi eksplisit atau kolaborasi. Yang kelima, strategi federalis mutual governance. Yang terakhir, strategi Lilliput. Lalu ada juga manfaat globalisasi. Yang pertama, akan memberikan sebuah kemudahan di dalam bidang komunikasi dengan orang lainnya. Yang kedua, akan memberikan sebuah kemudahan di dalam mendapatkan berbagai macam bentuk barang yang dimana akan memuaskan kehidupan dari seorang manusia. Yang ketiga, akan terjadinya sebuah bentuk mobilitas dari penduduk yang dimana semakin tinggi dengan bantuan berbagai macam bentuk kendaraan transportasi. Yang keempat, akan membuka berbagai macam bentuk lowongan pekerjaan atau loker. Yang kelima, akan meningkatkan pertumbuhan dari sektor pariwisata. Dan yang terakhir, akan meningkatkan demokrasi yang ada hingga lebih transparan. Lalu ada nilai-nilai universal dalam globalisasi. Yang pertama, aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini, seseorang tidak perlu pergi ke Amerika untuk membeli produk fashion di sana atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Yang kedua ada aspek politik. Globalisasi ini membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di dunia. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, era globalisasi ini mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Pada aspek politik, globalisasi ini juga ditandai dengan beroperasinya aktivitas-aktivitas politik yang mempromosikan nilai-nilai universal pada skala global. Yang terakhir ada aspek sosial budaya. Pada aspek ini, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan.